Bu pagi Bu. Lilis. Baik, kita Malam bertemu lagi di semuanya. mata kuliah yang berbeda. Ini koneksi saya lancar ya, nggak delay ya Bu ya, aman ya. Alhamdulillah Ya mohon lancar maaf Mas ini. teman-teman mohon maaf, minggu lalu saya nggak hadir karena ada kepanitiaan wisuda di kampus. Ya semoga tahun depan saya jadi panitianya teman-teman ya, teman-teman bisa segera lulus. Ini angkatan, oh sorry, masih 2024, nggak apa-apa, siapa tahu ada yang lulus cepet nih, yang RPL biasanya lebih cepat Bu Lilis untuk kelulusannya. Insya Tapi jangan Allah patah Mas semangat tahun teman-teman. Siapa tahun depan ini tadi barusan? Insya Allah Kak saya Soima. tahun depan. Oke, alhamdulillah. Baik, sip. Saya tunggu ya, Kak Soima harus lulus tahun depan. Saya tunggu. Berarti kalau tahun depan itu ini kurang lebih Juni, Mei atau Juni ya. April, Mei, Juni kurang lebih bulannya itu. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Saat ini mata kuliah matematika bisnis dan matematika ekonomi. Kalau nggak salah yang matematika bisnis ini angkatan, sorry, jurusan akuntansi Bu ya. Ini ada dua Bu Lilis, jadi Kalau ekonomi itu akuntansi ya. akuntansi ya. Satunya Mm-mm. matematika bisnis untuk yang manajemen ya. Jadi kita gabung jadi dalam satu kelas. Baik, seperti biasa teman-teman, yang bagi yang tidak berhalangan ya, yang mungkin ada di rumah, yang tidak sambil kerja, kami harapkan bisa on cam ya, supaya komunikasinya kita bisa dua arah. Bu Lilis ngajarnya bisa interaktif, bisa enak sama teman-teman. Jadi biar nggak kayak ngomong sendiri di depan komputernya. Baik, terus teman-teman kalau mau bertanya nanti bisa bertanya, bisa raise hand atau mungkin lewat chat Zoom nanti, supaya nanti Bu Lilis bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, kita kalau ada pertanyaan, Bu Lilis biasanya ngasih poin. Jadi teman-teman cepet-cepetan ya, seperti biasa nanti dapat poin tambahan bagi yang bisa menjawab. Ya, kurang lebih nanti seperti itu. Supaya nanti teman-teman semangat rebutan jawaban, rebutan nilai. Baik, seperti biasa kita memulai perkuliahan. Sebelumnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing agar perkuliahan malam hari ini lancar, tidak ada kendala apapun, koneksinya tidak ada kendala. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Lilis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Iya, semuanya bagaimana malam hari ini? Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat ya. Ya, kita melanjutkan yang minggu lalu. Ada dua pertanyaan yang mana nanti bisa dijawab oleh teman-teman. Tadi ada yang sudah request, Mbak Gracia dan Mbak Dona ya. Baik, suara saya jelas ya? Jelas Ibu. Merdu Ibu. Oke, saya akan share screen yang minggu lalu. Ini untuk yang nomor satu, dan ini yang untuk nomor dua. Mungkin Mbak Gracia mau bisa langsung menjawabnya. Ibu Silahkan. dibaca soalnya atau tidak, Ibu? Silahkan dibaca juga boleh. Oh, baik. Sebuah Jadi teman-teman bisa. perusahaan mencatat Mm-mm. laporan keuangannya dalam bentuk bilangan real. Berikut adalah data keuangan dalam juta rupiah dari perusahaan ABC dalam satu kuartal. Pendapatan 75.800 juta, biaya produksi 43.600 juta, biaya operasional 12.200 juta, dan pajak 8.400 juta. Hitung laba bersih yang diperoleh perusahaan. Tentukan apakah laba bersih tersebut termasuk bilangan rasional atau irasional. Untuk jawabannya, kan rumus laba bersih itu pendapatan dikurangi biaya produksi, dikurangi biaya operasional, dikurangi pajak. Jadi,
75.800 juta dikurangi 43.600 juta dikurangi 12.200 juta dikurangi 8.400 juta, hasilnya nanti 32.200 juta. Kayak gini ya Mbak Gracia Oh, ya. Dikurangi ya? iya. Oke, habis Hasilnya itu. 11,6 juta, Ibu. Maaf. Jadi Ini 75.800 minus ya. juta, ya, dikurangi biaya produksi, dikurangi biaya operasional, dikurangi pajak. Oke, Nanti, ini dikurangi ya. ya, dikurangi semua, Ibu. Oke, jadinya berapa Mbak Ketemunya Gracia? ketemunya 11.600 juta, Ibu. 11,6 juta ya. Iya. Oke. Untuk hasil itu 11.600 juta, 11,6 Mm-mm. termasuk bilangan rasional karena dapat diubah menjadi Oke. pecahan. Berapa? Diubah jadi apa nih Mbak? Diubah menjadi pecahan yaitu Mm-mm. 116/10. Per 10. Oke. Yang mana atasnya bilangan bulat ya toh? Yang bawah juga bilangan bulat. Jadi akhirnya ini semua menjadi bilangan rasional gitu ya. Iya, Ibu. Oke, saya tambahkan biar teman-teman juga bisa jelas. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Gracia. Kemudian pertanyaan kedua, silahkan Mbak Dona. Halo Bu, suara saya terdengar jelas Bu? Jelas sekali Mbak Dona, Ya, silahkan. soalnya ada bunyi kendaraan Bu di luar. Baik gitu. Izin Ya, menjawab ya Bu. jelas sekali. Silahkan, silahkan. Sebuah pabrik memproduksi 250,5 unit produk per hari. Karena Hmm, peningkatan permintaan, produksi ditingkatkan sebesar 15,2%. Pertanyaannya, yang pertama, berapa banyak produk yang diproduksi setelah peningkatan? Yang kedua, apakah jumlah produk yang dihasilkan setelah peningkatan merupakan bilangan bulat atau tidak? Untuk yang pertama itu, hmm, soal nomor 2 diketahui produksi awalnya 250,5, hmm, 200,5, terus peningkatannya itu 15,2%. hmm. 2%, oke. Ya, untuk rumusnya itu peningkatan dikali 200 di peningkatan dikali produksi awal. Berarti berapa? Sing, 15,2% ya. ya 15,2 Dikali persen dikali 15,2 per 100. oke, 100. Oke, ini sudah per 100 ya, 15,2 itu. Per 100 Akhirnya berapa? akhirnya menjadi 38,776 Bu. 38 38,076 Bu. 0,76. Iya Bu. Oke, Setelah itu produksi awalnya ditambah dengan produksi awalnya Bu. Hasil yang persen oke. tadi ditambah produksi awal maksudnya Bu. 250,5 ditambah, Ditambah 30,076. oh 30 ya ini ya. 38 Bu, sorry Bu. 38,076. Iya Bu, Jadinya berapa Mbak Dona? 288,576. Oke. Oke, unit ya berarti ya. Iya, jadi jumlah produksi setelah peningkatan adalah 288,576 unit Bu. Untuk Oke, yang nomor satu. Selanjutnya baik. Mhm. yang nomor dua itu pertanyaannya, apakah jumlah produksi peningkatan merupakan bilangan bulat atau tidak? Menurut saya bukan bilangan bulat, Bu. Kenapa kok bukan bilangan bulat? Karena masih memiliki angka di belakang koma, Bu. Kalau bilangan bulat kan nggak ada komanya, Bu. Baik.
Berarti termasuk bilangan apa ini, Mbak Dona? Bukan bilangan bulat, Bu. Mm-mm. Termasuk bilangan apa berarti? Bentar, Bu. Rasio? Rasional. Iya, bilangan rasional. Bilangan rasional ya. Ya, bisa Ya, Bu. diubah ke dalam pecahan yang mana atas dan bawahnya penyebut dan juga pembilangnya adalah bilangan bulat masing-masing ya. Itu bilangan rasional. Ya, Oke, Bu. baiklah terima kasih Mbak Dona dan juga Mbak Gracia. Saya berikan poin 10 untuk semuanya. Terima kasih, Bu. Senang ya, dapat bonus. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk ke materi yang hari ini. Semoga tidak kalah seru juga untuk materi hari ini. Nah, tentang bilangan akar, pangkat, logaritma, dan matriks ya. Masih dalam lingkup bilangan ya, seperti sistem bilangan, akar, pangkat, logaritma ini masih berkutat pada namanya bilangan. Kalau matriks juga masih bilangan. Namun kalau matriks kita sudah menggunakannya untuk menyelesaikan masalah seperti aljabar ya. Nah, itu pakai matriks. Aljabar itu seperti apa? Ya, masalah-masalah yang kita sudah melibatkan variabel. Variabel itu adalah seperti semacam simbol yang mana memiliki nilai. Nah, Oke, sepertinya keputus ya. Bentar saya coba oh, hubungi Bu Lilis. iya, Halo Bu. halo, Oh iya, barusan halo, halo. terputus Ibu koneksinya. Oke, terputus keluar sebentar. Tes, 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 Mas Hendy. Oke, sudah masuk Bu. Oh iya, iya, iya. Memang koneksinya agak ini tadi. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Eh, Yaitu mengenai tadi sistem bilangan ya. Saya harapkan untuk materi malam hari ini, teman-teman bisa memahami sistem bilangan, baik dalam lingkup bisnis maupun lingkup sehari-hari gitu ya. Karena memang kalau sistem bilangan adalah bagian yang paling sederhana dari matematika ya. Dulu kalau misalkan tidak ada bilangan, sampai sekarang kita mungkin tidak punya mata uang kayak gitu ya, nggak bisa jual beli kayak gitu ya. Dari nilai nol pun itu dulunya juga perjuangan ya untuk mendapatkan simbol nol gitu ya. Dulu kalau mungkin boleh cerita, nol itu simbolnya titik saja. Kalau sekarang kan sudah nol bulat gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau dulu titik, sekarang nol bulat itu ya yang seperti yang kita kenal. Oke, kemudian selain yang dari bilangan-bilangan kemarin kita sudah tahu bilangannya ada bilangan real, kemudian bilangan rasional, bilangan irasional, gimana membedakan mana yang rasional, mana yang irasional gitu ya. Mana yang bulat, mana yang asli, mana yang cacah kan gitu. Nah, sekarang ada lagi dalam operasinya selain pengurangan, pembagian, perkalian, ternyata juga ada akar. Mungkin masih ingat
dulu waktu masih sekolah ya, belum kuliah, untuk akar itu 2 pangkat 2 mungkin gitu ya. Itu harus dihafalin kan dulu gitu ya. Kalau pangkat 3 masih bisa dihafalkan. Kalau pangkat 4 mungkin sudah kalau nilainya besar-besar agak bingung juga ya. Oke. Tapi itu juga perlu dipahami apa sih maksudnya bilangan akar, bilangan pangkat gitu ya, bilangan logaritma ya, dimana memang perhitungannya orang ekonomi ya nggak jauh-jauh juga dari konsep-konsep itu ya. Nah, matriks pun juga eh, mungkin teman-teman mengenal namanya Microsoft Excel, ya toh. Nah, tabel, ada kolom, ada baris. Nah, itu kalau di matematika itu namanya matriks gitu ya. Konsep dasarnya adalah matriks. Oke, itu semua nanti diharapkan bisa digunakan untuk mengelola ya mengelola apapun ya secara analitis nanti bisa mengambil keputusan mungkin dalam dunia bisnisnya atau dunia sehari-harinya mungkin kayak gitu ya. Oke, bilangan berpangkat dan logaritma. Baik, masih ingat mungkin ini ada beberapa simbol kalau Mas Hendy tidak usah jawab Mas Hendy bisa ngerti ya Mas ini. Iya, Bu Lilis mohon maaf, sebelah kanan ini kayaknya ketutupan ini ya Bu ya, kameranya teman-teman, share screen-nya Ibu. Oh, oh, ini ya apa ya cara nih mau Iya, ini juga saya PR dari dulu kayak nggak dikecilin? Oh, nemu-nemu. udah. Di minimize aja mungkin ya. Oke, sip. Iya, sudah ya Mas Hendy ya. Tak minimas Sudah ini. Ibu. Oke. Iya ya, kok sekarang jadi ketutupan gitu ya? Kalau dulu-dulu kayaknya enggak ya Mas Hendy ya? Iya betul. Nggak tahu kenapa ya. Mm-mm. Atau mungkin pakai 2 layar enak. Tapi nggak apa-apa, gini aja Bu. Oke, iya, iya, iya. Oke, baiklah. Coba teman-teman masih ingat enggak tentang bilangan-bilangan ini? Misal -3 pangkat. Nah, ini pangkat nih. -3 pangkat 4. Kalau sudah pernah dulu diajarkan, saya coba membantu mengingatkan aja. -3 pangkat 4. Mbak Suci mungkin, Mas Adi, Mas Ahmad Kusyairi, Mbak Alvita, Mas Andre. Monggo, ayo silakan. Siapa yang mau nyoba? -3 pangkat 4 hasilnya berapa ya? Mbak Dona, Mas Fadio, Mbak Gracia. Itu Bu, izin ini Bu, sharing. Itu Oke. tiganya dikali 4 kali ya Bu. -3, terus dikali Heeh. -3 lagi gitu ya Bu. Ibu Gracia Betul. izin menjawab, please. Boleh. Kali terus Boleh. -3 Ini lagi Bu. oke, gantian dulu. Ntar Mbak Gracia, Mbak Dona nih mau mau jawab. Silakan. Berapa ini berarti Mbak Dona? 9, Mm-mm. bener nggak Bu? Iya, lanjutin, enggak apa-apa. 9 dikali 9. Berapa itu? 81 ya Bu? Betul, 81. Betul, Mbak Dona. Oke. Lanjutnya, mungkin selain Mbak Dona ya, coba -45 pangkat 0. Ada yang bisa? Sama dengan 3 dikali ini. Nomor 2 hasilnya 1, Bu. Nomor 2 hasilnya berapa? Tadi siapa yang menjawab? Lintang Chandra, Bu. Oke, Mbak Lintang. Berapa Mbak Lintang? 1, Bu. 1 ya. Ya, karena Oke. segala Pak. sesuatu yang Mm-mm. dikalikan dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1. Tepat sekali. Ingat ya, berarti ya Mbak Lintang ya. Oke, Mas Fadia juga Jadi jawab betul 1 ya. Bu tadi di chat. Siapa, Mas? Mas Fadio Ilham.
Jadi barengan sama Mas Kak Fadio. Lintang juga. Oke, Mas Fadio kayaknya lagi kerja ya. Oke, terima kasih Mbak Lintang, Mas Fadio. Betul sekali, yaitu satu ya. Jadi apapun, mungkin ini sebenarnya jawab apa pertanyaan yang cukup sering ya ditanyakan untuk ngetes ya. Karena apapun kalau dipangkatkan nol tuh satu sebenarnya. Tapi ada juga yang masih bingung gitu ya. Negatif 45 pangkat nol. Bisa jadi malah dijawab nol gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. Nah ini. Gracia, Ibu. Ini next. Oke Mbak Gracia silakan. Minus 1/64. Mm-mm. Minus 1/64. Iya, Gimana kok bisa gitu Mbak Gracia? Mungkin bisa dijelasin. karena pangkatnya minus, Ibu. Oke, ini Jadi, seharusnya minus 64 gitu ya. iya. Oke, terus dipangkatkan minus 3. Sorry. Minus 1 ya berarti ya. Jadinya 1/-64 gitu ya Mbak Gracia ya. Iya, Ibu. Oke, atau bisa juga gini ya teman-teman. 1/-4 agar pangkatnya nggak minus, jadi dia harus jadi per ya, pembagian akhirnya. Nah, sehingga kita punya minus 64. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Gracia. Nomor 4, selain Mbak Gracia, Saya, Bu. Mbak Dona, siapa? Lintang, Bu, Lintang. Mbak Lintang sudah tadi. Mbak Lintang sudah, lanjut lanjut coba yang belum ya. Mas Fadio juga sudah. Itu pangkatnya Oke, minus yang 3 lain ya, dulu. Bu? Mbak Soimah. Gimana Mbak Soimah? Mau tanya Ibu, itu pangkatnya minus 3 ya? Oh iya, ini tah -5 pangkat -3, betul. -5 pangkat -3, betul Mbak Soimah. Oh, minus 64, minus 1, 9, 1 per minus Ibu yang 64. nomor 4 itu Oke. jadi 1/25. Oh, saya terlempar lagi ya malam ini kok banyak terlemparnya saya ya. Sinyalnya. Oke, maaf, maaf, maaf. Tadi siapa yang mau jawab? Soima Ibu, Oh iya, maaf coba Mbak Soimah. Oke, berapa Mbak Soimah? itu hasilnya jadi 1/125. Mm-mm. Karena kan minus jadi dijadiin Mm-mm. pecahan. Oke, jadi 1/-1/25 ya? 25. Mm-mm. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Saimah, betul sekali. Jadi seperti yang nomor 3 tadi ya. Oke. Untuk yang nomor 5, Saya, Bu. oke ya, silakan Mbak. Maaf, sementara saya videonya tak off-kan dulu. Sinyalnya tidak stabil ya. 27/8, Bu. Kalau disederhanakan lagi, 3/8. Oke, berapa? 27, tes tes.
Oh, enggak sah. Jawabannya 27/8, Bu. Kalau disederhanakan lagi jadi 3/8. Oke, 27/8 sama dengan 3/8 ya. Oke, betul sekali. Oke, sudah bisa mendengar saya lagi? Sudah, Ibu. Nomor 5 tadi siapa ya? Tadi kan sudah Mbak Soimah nomor 4 ya. Nomor 5 tadi Kak Lintang, Bu. Mbak Lintang ya? Oke, Mbak Lintang ya. Iya, Ibu. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin sudah banyak yang mengingat ya untuk apa namanya bilangan berpangkat ya. Saya ingatkan aja lagi bahwasanya beberapa sifat yang penting untuk diketahui ya. Semacam seperti A pangkat M dikali A pangkat N gitu ya. Itu karena sama-sama punya pangkat dengan bilangan dasarnya A, maka pangkatnya ya dijumlah jadi A pangkat M plus N. Nah, ini contohnya kalau teman-teman punya contoh 3 pangkat 2 gitu ya, dikali dengan 3 pangkat 3, nggak usah bingung-bingung, sudah punya sifat. Kita punya 3 pangkat 2 plus 3. Jadi ini ya pangkatnya ditambah. Jadi 3 pangkat 5. Nah, nggak perlu nyari ke kalkulator macam gitu ya. Oke. Kemudian, untuk yang nomor dua ini kalau pembagian, gimana Mas Hendy? Tes tes, apakah suara saya terdengar? Dengar, Dengar, Ibu. Oke, Terdengar, Bu. iya saya takutnya nge-lag. Oke, baik. A pangkat M per A pangkat N ya. Berarti pembagian sama aja seperti 3 misalnya ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 gitu berarti sama dengan 3 pangkat 6 minus 2 gitu ya. Jadi 3 pangkat 4. Oke, kalau kita punya lagi, nah ini misalkan punya pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi dikali. Ini kalau saya punya 3 pangkat 5, kemudian dipangkatkan minus 2, misal gitu ya. Sehingga kita punya 3 pangkat 5 dikali ya minus 2, maaf. Ini harusnya dipangkatkan yang pangkatnya. Jadi dikali minus 2. Bentar, saya hapus dulu aja biar biar kelihatan. Ini ya, jadinya 5 kali minus 2 sehingga saya punya 3 minus 10. Kemudian, kalau punya bilangan A kali B, kemudian dikurung, dipangkatkan, itu sama saja dengan memangkatkan satu per satu bilangan. A pangkat M kali B pangkat M. Sehingga kalau saya punya misal ya 2 kali 3, dipangkatkan 2, ini boleh dikalikan dulu 6 pangkat 2 boleh. Atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 juga boleh. Jadi kalau mungkin ini juga bisa misal 6 pangkat 2 sama aja ya. 36 ini juga 4 kali 9 jadinya 36. Sama saja 36. Hmm, Jadi aturan ini mengizinkan kita memangkatkan satu persatu. Kalau seperti ini pun juga ya, A per B pangkat M. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, dan ini kalau kita punya A pangkat M per N gitu ya, maka sama saja dengan A pangkat M di akar N. Jadi kalau saya punya 4 pangkat 3 per 2 misal kayak gitu. Jadinya 4 pangkatnya 3. Jadi yang atas sebagai pangkat, ini akar 2.
atau akar ya. Sama saja dengan eh ini 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya. 64. Ini kalau di akar jadinya 8. Gitu ya. Atau juga bisa kalau mau lebih sederhana akar ini 4 pangkat 2 gitu ya. Nah, dikali akar 4 gitu juga bisa. Ya, sama aja ini 3, ini 1. Jadinya ini 8 gitu ya. Ini 4 ya. Ini 2. 4 ini 2 jadinya juga 8. Sama saja ya. Oke. Akar mungkin bisa saya tegaskan lagi 4 pangkat 2 di akar. Itu sama saja juga dengan 4 pangkatnya 2 ini per 2 ya. Jadinya 4 pangkat 1 atau 4. Jadinya kenapa kok ini tadi hasilnya 4. Oke, itu adalah perpangkatan. Nah, lawan dari perpangkatan namanya logaritma. Jadi teman-teman nanti kalau menemui fungsi kok logaritma, ya itu artinya apa? Artinya kita akan mencari nilai pangkatnya. Maksudnya seperti apa? Jadi B pangkat C asalnya kan A gitu ya. B pangkat C adalah A. Maka eh, kalau kita mau nyari C-nya atau pangkatnya gitu ya, itu sama saja dengan B log A. Nah, kadangkala penulisan B-nya itu bisa di bawah. Log BA. Gini ya, B-nya ada di bawah gini, log BA. Nah, intinya adalah kita mau mencari nilai akarnya. Jadi contoh ya, kalau saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka yang kita akan cari itu pangkatnya 3. 2 log 8. Kalau kita kembalikan lagi, ya, jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Kalau ditulis dalam log, 3 itu sebagai hasil, 2 itu di sini, log 8. Gitu ya. Nah, ada lagi yang perlu diketahui, terkadang nilai basisnya tidak ditulis. Nah, ketika apa? Ketika nilai basisnya adalah 10. Jadi misalkan B 10 ya. Ya, misalkan 2 log X sama dengan 10. Oh, sorry, bukan ini. Di sini. Ya, log X sama dengan 2. Nah, disuruh nebak X-nya berapa? Ini otomatis adalah 10 pangkat 2. Kenapa? Karena di sini tidak tertulis. Tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, berarti adalah 10. Tidak tertulis itu sama saja dengan 10. Ya, itu sudah kesepakatan. Sehingga nilai X-nya pastinya 100. Kenapa? 10 pangkat 2 atau 100. Jadi kalau misalkan log 5 sama dengan titik-titik itu sudah pasti adalah sorry ini misalkan 1000 ya. Nah, jangan sampai kebalik-balik. Log 1000 sama dengan titik-titik itu otomatis adalah kita isi adalah 3. Kenapa? Karena ini 10 biar 1000 jadinya 10 pangkat 3. Ini pangkatnya. Posisi pangkatnya di situ. Nah, oke, saya hapus dulu biar kelihatan. Ada lagi yang basisnya E atau 2,7. Teman-teman mungkin tahu ya, sudah pernah dengar 2,71828 yaitu E. E itu adalah bilangan natural, bilangan alami. Nah, kalau misalkan dilogaritmakan, bilangan basisnya itu E, maka ini bisa ditulis menjadi len, logaritma natural, ln, len A sama dengan C, berarti otomatis E pangkat C sama dengan A. E pangkat C
sama dengan A. Nah, untuk sifat-sifat logaritma, ini ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama, coba kita bahas. A log A sama dengan 1. Ya. A log A sama dengan 1. Itu otomatis seperti ini. A pangkat 1 sama dengan A. Betul ya? Betul ya? Kemudian kalau yang ini, A log 1 sama dengan 0, maka A pangkat 0. Nah, ini 1. Betul sekali. Kemudian A log A pangkat N sama dengan N. Kalau kita kembalikan, A pangkat N sama dengan A pangkat N. Jadi A pangkat N sama dengan A pangkat N. Jadi betul ya. Kemudian, nah ini A log B pangkat N. Itu sama saja dengan N kali. Jadi kalau B-nya punya pangkat, jadinya ini menjadi perkalian. Sama saja seperti itu. N A log B. Ya. Kemudian kalau A log B dikali C, jadi di sini ada B kali C, maka sama saja dengan semuanya dilogkan. A log B ditambah A log C. Ya, contoh ya, misalkan saya punya 2 log 8 kali 4. Itu sama saja dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Yaitu ini 3, 2 pangkat berapa jadi 8, 3. 2 pangkat berapa jadi 4, yaitu 2. Sehingga 5 hasilnya. Kalau kita mau menghitung ini juga dengan cara lain boleh. 2 log 8 kali 4 itu 32 ya. 32. Jadi 2 log 2 pangkat 5. Itu sama saja dengan 5 kali 2 log 2. Nah, kalau sudah ahli nanti bisa cepat seperti ini. Jadi ini 5. Oke, kayak gitu. Oke, kemudian sifat berikutnya. Silakan kalau mau bertanya ya, sambil saya juga menjelaskan yang lain. Kalau kecepatan bilang ya. Oke, berikutnya adalah A log B per C. Kalau per berarti dikurangi. Kalau tadi perkalian jadinya ditambah. Nah, itu ya. Jadi kalau ada pembagian sama saja dengan dikurangkan. Yang berikutnya, A pangkat M log B pangkat N. Tadi kalau nomor 4, B-nya yang pangkat punya N ya. Tapi sekarang A-nya juga punya pangkat M. Bagaimana ini? Semuanya kok punya pangkat? Maka ini pangkatnya yang atas N, yang bawah M. Jadi N per M kali A log B. Gitu ya. Nah, sebenarnya aturan-aturan ini mungkin terlihat ribet, tapi ini sangat membantu sebenarnya ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, kemudian, nah ternyata ketika kita punya A log B itu sama saja dengan 1/B log A. 1/B log A. Jadi B-nya jadi di atas gitu loh. Nah, ada lagi yang unik ya sifatnya A log B kali B log C kali C log D. Nah, ini kalau basisnya ini sama dengan ini bisa tercoret. Ini juga bisa tercoret. Sehingga kita punya tinggal A log D. A log D. Kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Saya coba on cam lagi. Siapa tahu sudah stabil ini koneksinya. Gak ada ya? Masih Oke, aman ya kayaknya teman-teman Mas Indi ya? aman ya? Oke, Oke, sepertinya kita masih lanjut. aman. Gimana Mas Indi? Oke, sepertinya masih aman. Suara saya kecil ya, Bu ya? Cek, cek. Gak kecil loh. Oh. Oh, oke, bentar. Baik, Atau lanjut dulu, Ibu. laptopnya harus saya... Oh, sudah 100 sebenarnya saya. Siap. Memang suaranya Mas Indi lembut sekali. Oke, oh ya nomor 10 ya, belum belum kita bahas. Nah, nomor 10 itu kalau kita punya A log B sama saja dengan C log B per C log A. Coba kita amati.
Ya, mungkin agak sulit dihafalin, nggak usah dihafalkan memang. Tapi kita pahami saja. Contohnya A log B. Nah, ternyata bisa diubah menjadi yang atas log B, tapi ini ganti C. Di bawah pun per log A, tapi di sini punya basis yang sama, gitu ya. Kita mungkin kasih contoh ya, misalkan 10 log 100 gitu ya. Nah, ini bisa menjadi log 100 per log 10. Nah, basisnya mau berapa? Basisnya misal yang paling enak ya, itu ya 10 aja ya. Nah, yang atas kan jadinya berapa? 2, yang bawah satuan jadinya 2. Kalau kita langsung menyelesaikan masalah ini kan 10 log 10 pangkat 2 sih ya. Ini 2 kali 10 log 10. Nah, ini sendiri kan hasilnya 1 ya. 2 kali 1 jadinya 2. Nah, sama saja ternyata. Matematika itu memang gitu ya, luar biasa ya. Jadi kita pakai jalan banyak itu nanti yang penting hasilnya sama. Banyak cara menuju Roma gitu ya. Oke, ini yang tadi logaritma natural. E-nya sama dengan 2,718 tadi ya. Nah, kita bisa menuliskan menjadi ln gitu ya. Oke, ini juga tadi sudah sama saja logaritma natural ini. eh Kayak tadi kan len 1 sama dengan 0. Karena apa? E pangkat 0 sama dengan 1. Len E, len E sama dengan 1. Kenapa? Karena ini basisnya kan E ya. E ya. E pangkat 1 sama dengan E. Nah, kalau perkalian tadi plus ya jadinya ya. Kalau pembagian jadi pengurangan. A pangkat B jadinya B-nya dikali. Oke, ini contoh kasus di mana bilangan pangkat itu juga kerap kali dipakai. Sebentar saya minimize. Oke. Ini contoh ya, sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apa itu? Yaitu jumlah pelanggannya yang mengikuti model eksponensial. Jadi ini persamaan. Nah, ini yang tadi kita bahas aljabar. Kalau sudah ada variabelnya gitu ya. Di sini variabelnya kan T ya. T ini bisa diganti nilai berapapun ya, sesuai dengan apa yang diminta. Contoh, perusahaan punya pola pertumbuhan pelanggannya ditulis dalam matematikanya adalah PT sama dengan P0 kali E pangkat RT. Bukan RT RW loh ya. Nah, apa itu R? Apa itu T? R itu bernilai 0,12. Tingkat pertumbuhan tahunan yaitu 12 per tahun. Nah, jadi diketahui di sini R-nya itu sebagai tingkat pertumbuhan tahunan yaitu 12%. Ini diketahui dari pertanyaan. P0 adalah jumlah pelanggan awal. Jadi awalnya 1000 dan setiap tahun ceritanya dia akan tumbuh 12%. Gitu ya. Jadi setiap tahun akan ada kenaikan 12%. Maksud dari soal itu seperti itu. Berapa tahun yang dibutuhkan agar jumlah pelanggan mencapai 5.000? Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, sudah tercas. Nah, ini 5.000. Bagaimana kita menyelesaikan? Berarti kan finish ya, finish numbernya atau number yang paling akhirnya adalah 5.000 ya. Endingnya adalah 5.000. Sehingga kita harus menghitung 5.000 ini. Saya Nah, ini ya. 5.000 ini sama dengan 1.000 ya kali E pangkat 0,12 T. Itu kan persamanya tadi ya. Sehingga kita coba bagi semuanya dengan 1.000. Yang ini jadinya 5, ini jadinya 1 gitu ya. Nah, ini E pangkat 0,12 T. Untuk menghilangkan eksponen, ambil logaritma naturalnya. Karena ini pangkat E,
ya. Maka kita semuanya kalikan dengan len. Ini len 5, ini len E. Jadi len, tinggal dikasih len. Dilenkan semua, dilogaritmakan. Sehingga kita punya len 5 sama dengan 0,12T. Kita ingat ya, ini tadi E len E. Jadinya pangkatnya 0,12T dikali akhirnya 1 ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwasanya len 5 itu se mendekati ya, mendekati 1,6 ini pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator, nah, itu adalah 1,6094. Sehingga kita punya T-nya itu adalah 1,6094 tadi dibagi 0,12, kita dapatkan T-nya 13,41. Alias berapa tahun? 13 tahunan. 13,4 tahunan. Kalau dikali 12 berarti 13,41 per 100 kali 12 kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi 13,41 tahun untuk mencapai nilai 5.000 pelanggan. Itu ya. Oke, ada lagi kasusnya. Ini tentang investasi awal, yaitu sebesar 10 juta ya di awal. Kemudian ditempatkan dalam rekening dengan bunga majemuk tahunan sebesar 8%. Nilai investasi setelah T tahun dihitung dengan rumus A sama dengan P kali 1 + R pangkat T. Nah, A di sini adalah nilai akhir investasi. Mungkin kalau teman-teman mau investasi nggak akan mikir kayak gini ya. Nah, tapi ini rahasia rahasia si bankernya gitu ya. Jadi P-nya awalnya 10 juta. Jadi yang mau mungkin apa nabung deposito gitu ya. Tapi kayaknya deposito di Indonesia nggak sampai 8% ya. 2,5 ya kayaknya ya persentasenya. Ini banyak ini berarti ya. Oke, punya uang 10 juta akan diinvestasikan ke rekening bank. Ini entah kita sebut deposito lah gitu ya. Oke, kemudian untuk bunganya R-nya itu adalah 0,08. Nah, kalau misalkan nabung kita 5 tahun ya. Jadi uang yang awalnya 10 juta tadi kita endapkan selama 5 tahun. Kira-kira dengan nilai investasi yang ditawarkan seperti matematika ini, maka berapakah nilai uang di tahun kelima? Nah, jeng 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 gitu ya. Itu sekitar 14 juta jadinya ya. Jadi 5 tahun itu kita akan mendapatkan 14.693 ya. Lumayan. Lumayan jadinya naik 4.693.000 selama 5 tahun. Gitu ya. Oke, itu beberapa hal ya. Penerapan di bidang ekonomi untuk bilangan pangkat dan logaritma. Oke, mungkin bisa menginspirasi teman-teman akan melakukan investasi. Oke, sampai di sini saya mau buka pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya sebelum saya ke materi matriks. Oke, nggak ada ya? Aman ya? Kayaknya aman ya, Mas Yan ya. Oke, kita lanjutkan ke Aman, Bu. matriks. Ada breakout room nanti, mohon diperhatikan untuk materi matriks ya. Yang sebelumnya tadi adalah beberapa materi yang menjadi penerapan dari bilangan, sistem bilangan. Ya, ternyata eh, di sehari-hari kita pun, atau mungkin tidak sehari-hari, tapi di bidang perekonomian kita, ternyata sangat-sangat penting untuk memahami sistem bilangan, gitu ya. Jadi bilangan, pangkat, logaritma, pembagian, pengurangan, itu hal-hal dasar yang perlu dipahami, gitu ya. Walaupun kita punya alat semacam seperti Microsoft Excel untuk mengerjakan gitu ya.
Tapi kalau kita nggak paham tentang kaidah pengurangan, pembagian, aturan perkalian, kayak gitu ya, saya rasa terkadang hasilnya mungkin akan jadi beda gitu ya. Apalagi kalau sudah bercampur pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Nah, ini mau yang didulukan yang mana? Kalau perpangkatan gimana juga gitu ya. Nah, kalau tahu sifat-sifatnya, nah, kita akan bisa lebih aware untuk menginputkannya ke Excel. Oke, baik. Ini tentang matriks. Nah, matriks biasa mungkin paling enak ya kita pahami itu kayak Microsoft Excel ya. Di situ ada kolom, ada baris. Nah, untuk apa aja kita mempelajari matriks ya? Di bidang apa saja kita akan menggunakan matriks ini? Di berbagai bidang saya rasa ya. Kalau di bidang ekonomi, ya untuk mengolah data laba rugi, investasi, biaya produksi gitu ya. Kalau untuk analisis keuangan, terus untuk manajemen persediaan, kita bisa melacak stok barang di berbagai cabang atau gudang. Ya tadi pakai Microsoft Excel macam kayak gitu ya. Itu wujud-wujud yang paling bisa kita pahami sebagai matriks ya. Prediksi penjualan kayak gitu ya. Perencanaan produksi gitu. Oke, kalau mungkin teman-teman di TI kayak Mas Hendy gitu ya. Nah, kita harus memahami matriks itu untuk apa ya, Kak? Kadang untuk coding gitu ya. Di dalam codingan pasti komputer meminta jenis datanya seperti Excel atau array. Array itu adalah ya matriks tadi. Kumpulan angka-angka yang ditata sedemikian rupa urutannya baris, kolom gitu ya. Oke. Nah, matriks itu biasanya di seperti ini penataannya. Nah, ini baris, baris gitu ya. Terus yang di sini adalah kolom. Baris satu, baris dua, baris tiga, baris sampai baris M. Tertulis di depan itu M. Kolom, kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Nah, ini kok sampai kolom N. Jadi yang angka kedua ini itu disebut dengan N. Matriks ini untuk ukurannya, ukuran barisnya berapa, kolomnya berapa. Jadi barisnya M gitu ya, ukurannya berarti N untuk kolomnya. Jadi baris kali kolom untuk penamaan ukuran matriksnya. Jadi baris kali kolom. Oke. Nah, matriks ternyata juga bisa dibandingkan sama atau tidak sama. Oke, ini ada A. A itu baris satunya terdiri dari 1, 2, 4. Baris keduanya terdiri dari 2, 1, 3. Sedangkan yang B itu barisnya terdiri dari 1, 2, 4, 2, 1, 3. Nah, karena susunan semuanya sama, maka ini adalah menjadi matriks yang sama dengan, persis sama. Nah, kalau yang C dengan D ini dia punya ukuran yang sama. Yang atas, yang C ukurannya kan 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi 2 kali 3 teman-teman ya. Tapi ada anggota yang tidak sama. Contohnya apa? Yaitu 1, ini 2. Ini 2, ini 1. Terus sudah itu aja ya. Nah ini ya 1 sama 2 ini. Nah ini tidak sama, jadinya tidak sama. Oke, yang E dengan F. Ini ada 1, ini ada X. Kita belum bisa menentukan dia sama. Dia akan jadi sama kalau X-nya adalah 1. Nah ini harus 1. Agar kita bisa menyebutnya E sama dengan F. G sama dengan H, kita cek sama, 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 berarti sama semua. Jadi G sama dengan H. Oke, berikutnya, oke, penjumlahan sama pengurangan. Kalau penjumlahan dengan pengurangan, ini mirip dengan penjumlahan di
bidang bilangan biasa. Oke, kita lihat ya. Saya punya A adalah 1, 2, 3, 6. B-nya 2, 4, 3, 6. Bagaimana menjumlahkan A plus B? Oke, kita lihat. 1 ditambah 2, 3. 2 tambah 4, 6. Gampang ya? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Jadinya 3, 6, 12. Jadi elemen atau anggota yang setempat itu dijumlahkan. Jadinya nanti juga di tempat yang sama. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, ini yang perlu dihati-hati ketika kita mengalihkan matriks. Oke, ada beberapa aturan yang mungkin benar-benar perlu dicermati. Contohnya, kalau kita punya matriks A, ya, katakanlah matriksnya adalah 1, 2, 0, 2. Matriks dengan barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Yang B, dia adalah matriks dengan 1, 2. Nah, maka dua matriks ini kita cek, dia punya barisnya 2 kali 2. Yang B, dia punya barisnya 1, kolomnya 2. Nah, ini tidak bisa dikalikan. Karena apa? Karena yang di sini haruslah sama yang di sini. Kolom yang di A harus sama dengan baris yang ada di B. Ya, itu syarat. Itu syarat. Ya, sehingga kita punya nanti hasilnya otomatis M kali P. Nah, ini nggak bisa. Ini tidak bisa. Karena antara kolom di sini dan baris di sini tidaklah sama, tidak sama. Oke, kita contohkan ya. Oke, kita contohkan ini ada matriks A, B. Oke, 1 kali 1, 2 kali negatif 4, 4, 3 kali 0. Nah, sebentar. Kita perlu mengulas. Oke. Di sini cara mengalihkannya baris kali kolom. Ya, baris satu kolom ke satu. Jadinya nanti akan bertempat di sini. Baris ke satu, kolom ke satu. Berikutnya baris ke satu, kolom kedua. Baris ke satu, kolom kedua itu ada di baris ke satu, kolom kedua. Berarti harusnya di sini. Nah, Nah, ini ya, baris ke satu kolom kedua ya. 3 kali 1. Jadinya 3. Sekarang kita ke baris ke satu kolom kedua. Nah, ini baris ke satu kolom kedua. Oke. Ini baris ke satu, baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini kita lihat baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Ntar saya ulangi lagi biar teman-teman tidak bingung. Ini cara mengalihkan ya. Yang pasti hal pertama yang harus dilakukan adalah cek ukuran. Biar tidak kecelek. Tidak kecelek seperti apa? Ini ada 2 baris. Kolomnya 3. Di sini ada 3 baris. Kolomnya 3. Pastikan ini dengan ini sama. Nah, kalau sudah sama, kita bedek-bedekan. Apa itu? Nebak-nebakan. Ini pasti nanti matriksnya jadi matriks 2 kali 3 ini. Oke. Kira-kira benar enggak ya? Kita cek. Oh, ternyata benar loh. Ini sudah kelihatan ya. Baris 2, kolom 1, 2, 3. Oke, yang pertama, baris kali kolom. Itu ucapkan terus. Baris kali kolom, baris kali kolom. Baris kali kolom, 1 kali 1, 1. 2 kali 4, 8. 3 kali 0,
nol. 9 ya. Betul. Baris kali kolom. Nah, pokoknya barisnya dulu, baru kolom. Kolomnya harus semua nih kena nih. 1 kali -4, jadinya -4 ditambah. 2 kali 2, 4 ditambah. 3 kali 1, tambah 3. Ini 0 ya, tambah 3. Jadinya 3. Kok, kok bisa tempatnya di sini, Bu? Ya, kita lihat aja ini barisnya berapa. Baris 1 kan? Kolomnya berapa? Kolom 2 kan? Jadinya baris ke 1, kolom 2. Ya, ini tempatnya. Gitu ya. Baris 1, kolom 3. Jadinya 1 kali 0. 1 kali 0, 0 ya. 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. Jadinya 8. Di mana? Baris ke 1, kolom ketiga, itu 8. Nah, berikutnya juga begitu. Baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Akhirnya 16, 13, dan 14. Itu ya untuk perkalian. Adakah yang mau bertanya mungkin kurang jelas? Aman ya? Saya lanjutkan dulu. Nah, ini tentang transpose matriks, transpose. Oke, teman-teman, saya rasa kalau transpose di Excel pun juga ada ya. Kita kalau mau 4, 2, 6, 7, oke coba saya tak buka apa namanya Excel ya. Saya tak buka Excel. Oke, saya buka Excel ya. Di sini kalau teman-teman tahu, misalkan saya punya matriks 2, 3, sorry, 2, 3, 4. Di sini ada 7. Kalau mau transfer caranya gimana? Ini di copy, Ctrl C, terus di sini diklik kanan. Ini loh. Nah, ini transpose kan ya? Diklik. Nah, apa bedanya? Awalnya yang jadi baris, sekarang jadi kolom. Ya kan? Baris, barisnya berapa? Hijau. Nah, jadi kolomnya yang hijau. Ini namanya transpose. Ketika saya mentranspose ini, Ctrl C, saya transpose ke sini. Transpose. Apa yang akan terjadi? Kembalilah lagi seperti semula. Gitu ya. Oke, jadi transpose itu cuman membolak-balikkan posisi aja ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ditranspose jadinya seperti ini. Kalau ditranspos ya. Ketika ini ditranspos lagi, ditranspos ulang akan kembali lah lagi. Jadi A transpos ditransposkan lagi, jadinya kembali lagi. Kembali lagi ke asal. Transpos, transpos, ditranspos lagi. Jadinya seperti ini. Oke, sifat-sifatnya. Kalau saya punya A tambah B ditranspos. Itu sama saja kok dengan mentransposnya satu per satu. Ya, mentransposnya 1/1. Oke, contoh kasus ya. Misalkan laba dalam juta rupiah, 2 cabang selama 2 bulan sebagai berikut. A, cabang A ya, dia punya labanya 50, 30, 70, 40 ya. B-nya adalah 2 cabang dalam 2 bulan. Oh, ini bulan ke-1, ini bulan kedua. Nah, di cabang A, ini cabang B. Oke, cabang A 50, 40 gitu ya. Cabang B, cabang A untuk bulan kedua
70, 40. Mungkin ini ada 2 produk juga ya. Ada 2 produk. Oke, total laba dalam 2 bulan. Total laba dalam 2 bulan ya tinggal ditambah aja ya. 50 tambah 60, 70 tambah 80. Jadi seperti ini. Contoh kasus lagi, jika sebuah toko memiliki 3 jenis produk dengan harga dan jumlah terjual sebagai berikut. Oke, ada 3 jenis produk. Berarti produk pertama, produk kedua, produk ketiga. Ini harganya. Harga per unit ya. Unit 1 10.000, unit 2 15.000, unit 3 20.000. Jadi ada 3 macam jenis produk. Ya, itu kita yang perlu pahami. Kemudian terjualnya. Nah, unit terjual, unit pertama atau produk pertama 100. Produk kedua 200, produk ketiga ada 150 produk. Yang ditanyain total pendapatan. Total pendapatan kan gampang ya. Harga kali banyaknya yang terjual. Tapi kita lihat ini matriksnya. Matriksnya ya, sekali lagi ini adalah 3 baris 1 kolom. Sedangkan ini 1 baris 3 kolom. Oke, kalau sudah dipastikan ini semua yang kolom ini sama, baris ini sama, maka kita bisa langsung H kali J. Itu berapa? 10.000, 15.000, 20.000. Tapi logikanya ya, logikanya kalau total pendapatan itu kan total, itu kan satu angka aja ya. Satu angka aja kan ya. Nah, sebaiknya ini dibalik. Jadi J kali H. Otomatis ini 3 kali 1. Sorry, 1 kali 3. Kalau H, di sini 3 kali 1. Sehingga nanti akan menjadi matriks 1 kali 1. Itu strateginya. Ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, jadi kita menatanya jangan H kali J. Tetapi kita pakai J kali H. J-nya adalah 100, 200, 150. Oke, ini sama dengan baris kali kolom. Jadi 100 kali 10.000 ditambah 200 kali 15.000 ditambah 150 kali 20.000. Oke, jadinya 1 juta ya. Ditambah 30, 0, 0, 0, 0, 0, 3 juta. Ini adalah 30, nolnya ada 5. Oke, 3 juta tambah 1 juta. Jadinya 7 juta. 7 juta untuk total pendapatannya. Oke, kalau di sini saya pakai ditranspos ya. Kalau nggak ditranspos juga nggak apa-apa, hasilnya tetap 7 juta. Oke, kita sampai di breakout room. Jadi teman-teman ada 3 soal ya. Ada 3 soal untuk breakout roomnya. Nanti akan diajak ada 6 kelompok. Jadi soal nomor 1 nanti saya akan masuk ke breakout room semuanya. Nanti Mas Hendy bisa dibantu ya untuk breakout roomnya jadi 6. Kalau jadi berapa ya? Berapa orang ya ini ya? Ini yang hadir 16 orang, Ibu. Oh, 18 orang ya? 16 orang ya? 16 orang kalau dibagi 6 itu 3-3 ya? Ada yang 2 ya Mas Hendy ya? Iya, Oh, dibagi 3 anu aja Mas, 3 kelompok aja dah. 3 kelompok. Oke, baik. Oh, 3 kelompok jadinya 5 orang, ada yang 6 orang, enggak apa-apa wis. Nah, nanti anu aja Mas. Nama grupnya Nama grupnya 1, 2, dan 3. Jadi nanti grup 1 itu yang mengerjakan soal nomor 1. Gitu ya, bisa ya Mas Hendy ya? Bisa, Ibu. Grup 2 mengerjakan soal nomor 2, grup 3 mengerjakan soal nomor 3. Bisa ya Mas Hendy ya? Oke, bisa. Ini Oke. roomnya otomatis namanya room 1, room 2, room 3 gitu, Ibu.
Oh ya, jadi teman-teman nanti silahkan ke breakout room yang sudah dibuatkan Mas Hendy. Nanti secara otomatis akan masuk gitu ya. Nanti langsung Ya, masuk aja. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Tidak ada Mas Hendy. Langsung aja berarti oke. breakout room Baik, selama 15 menit saya rasa cukup atau 20 cukup. menit. 15 sampai 20 menit ya. Baik, ini saya coba buka record roomnya 15 menit ya teman-teman ya. Oke, Oke, 20 menit tidak apa-apa Mas Hendy. 20 menit. Oke, baik Ibu. Ya, 20 menit. Atau ini waktunya nggak saya kasih waktu, nanti kita langsung end gitu Bu ya, kalau misalkan waktunya udah habis gitu. Oke, 20 Oke, menit dari boleh, sekarang. boleh, boleh, boleh. Nanti kalau misalkan sudah selesai juga boleh keluar dulu, enggak apa-apa. Oke, baik. Langsung saya open sekarang Bu ya. Misi Selamat Ibu mau Iya, Mas berdiskusi tanya, Yuri. teman-teman. Ya, gimana, ada yang mau Oh, tanya? Oh iya. ini soal yang di PPT-nya sama kayak yang minggu lalu ya? Bu? oh, enggak kok kayaknya ya. Ini soal satu sama duanya mirip Ibu. Nomor satu sama nomor dua. Oh iya ya. Oh iya, Mas Hendy. Bentar, Mas Hendy. Oh, bukan Baik. anu ya. Oke, sebentar, sebentar. Bentar, Mas Hendy. Saya kayaknya keliru ini deh. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Ini saya share kembali. Mohon di foto berarti ya untuk sementara ini. Nanti biar yang di drive bisa diperbarui oleh Mas Hendy. Gini aja ya. Oke, jadi nomor satu itu ada dua soal, satu A, satu B. Kemudian yang nomor dua itu dua A sama dua B. eh Sama yang nomor tiga itu satu aja, karena soal cerita, yang matriks. Jadi teman-teman nanti nomor satu ada dua ya, satu A, satu B, dua, dua A, dua B, dan nomor tiga. Jadi nanti ada tiga grup ya. Nanti silahkan menyesuaikan kalau nomor grup satu mengerjakan nomor satu A, satu B, grup dua A, dua B, dan grup 3 nomor 3 aja satu soal. Nanti dalam waktu 20 menit, kemudian presentasi satu kelompok gitu ya. Boleh bikin apa namanya oret-oretan di kertas, di foto, nanti ditunjukkan, atau juga boleh di Word, mau ngetik juga boleh, atau di PPT juga boleh. Gitu Mas Hendy mungkin. Baik. Ini langsung saya mulai sekarang Bu ya. Oke, kita mulai 3 Iya. kelompok 20 menit dari sekarang. Selamat berdiskusi. Oke, baik, sudah 28 saya close Bu ya. Iya, Mas. Oke, siap. Baik, selamat datang kembali teman-teman di dunia nyata. Kita di room utama. Baik, mungkin langsung sesi menjawab soalnya Bu ya. Atau saya serahkan kepada Ibu Lili saja deh. Oke, terima kasih Mas Hendy. Halo, halo. Gimana teman-teman? Cukup pusing ya?
Iya, Ibu. Cukup pusing. Cukup pusing ya. Oke, baik kita diskusi bareng biar pusingnya segera hilang. Untuk yang nomor satu, oke, coba saya share kembali untuk PPT-nya sebentar. Untuk kelompok satu tadi, ada Mbak Alvita, Mas Andre, Mbak Ata, Mbak Lintang, Mas Sohibul, Mbak Putri. Siapa yang mau presentasi untuk jawabannya? Belum siap? Sudah siap, Bu. Oke, mantap sekali. Oke, izin share screen, silahkan. Oke, silahkan. Baik, Bu. Izin menjawab untuk nomor satu itu kan soalnya Mm-mm. adalah A pangkat 2 dikurangi 2A plus I. Mm-mm. Nah, pertama-tama kita cari untuk A pangkat 2-nya. Jadi A pangkat 2-nya adalah matriks A dikali matriks A. Jawabannya itu 3069. Untuk Oke, langkah yang kedua yaitu mencari 2A. Nah, 2A dapat dicari dari 2 dikali matriks A. Jawabannya adalah 2046. Nah, langkah yang terakhir adalah substitusi. Substitusi dari karena kita sudah memperoleh nilai dari A pangkat 2 dan 2A, maka kita substitusikan yaitu yang di sini Bu, yang disubstitusi ini. Dan pengertian I adalah matriks identitas yaitu 1001. Maka A pangkat 2 itu nilainya 1023 dikurangi 2046 ditambah 1001. Nah, itu untuk jawabannya 2024, Bu. oke. Jadi baris pertama 20, baris kedua 24 gitu ya, Iya, Bu. Mbak Lintang. Oke, silahkan. Untuk yang 1B yaitu ditanya ditanya A dikurangi 2B. Maka langkah yang pertama yang kita cari adalah 2B, yaitu Oke, terputus ya sepertinya. Ya, mungkin kelompok. ya, Kak. Oh ya, lanjut Mbak Lintang. Tadi sempat nge-lag. Jadi hasil dari 2B adalah min 2204. Langkah selanjutnya adalah substitusi dari matriks A dikurangi 2B, yaitu hasilnya 4 min 1, 0 min 5. Begitu, Bu. Oke, teman-temannya yang lain adakah yang mau bertanya atau mau menambahkan kelompoknya? Oke, jadi penulisan dari Mbak Lintang ini 21,0, itu maksudnya baris pertama 21, terus baris keduanya 0,-1 gitu ya. Jadi kenapa dapat 4? Karena 2 setempat dengan -2 ya. Jadi 2 minus minus 2 sama dengan 4. 1 minus 2 minus 1. 0 minus 0, 0 minus 1 minus 4 jadi -5. Itu ya Mbak Lintang ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Lintang. Ada Mas Mbak Alvita, Mas Andre, Mas Ata, Mas Sohibul, dan Mbak Putri. Ini tadi yang responsif siapa aja Mbak Lintang? Semuanya responsif, Bu. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Sama, Bu. Baik, kalau yang nggak terlalu responsif, cuman beda untuk poinnya ya teman-teman ya. Oke, kelompok 2 ada
Mbak Suci, Mbak Dona, Mas Fadio, dan Mbak Soimah. Oke, silahkan. Silakan untuk share screen mungkin atau langsung gimana? Mau dibacakan atau gimana? Soimah gimana Kak Soimah? Izin share screen deh, Bu. Silakan. Jadi tadi soalnya pengen Mbak Soimah ini A dan B diminta untuk menentukan negatif 2 kali A kali B gitu ya. Oh Iya, ya, Ibu. silakan Mbak Soimah. Dan teman-teman siapa yang mau presentasi? Mbak Suci mau? Bentar ya, Bu. Oke, Mbak Suci. Untuk yang 2A tuh Mm-mm. itu kan tentukan minus 2AB ya, Bu ya. Untuk Iya, hitungannya itu yang pertama hitung AB-nya dulu. Itu 2 kali 1, terus minus 3 kali minus 2, yuk baris 1 kali kolom 1, 1 kali 3, dan baris 1 kali kolom 2 itu 2 kali minus 5, minus 3 kali 4, 1 kali 6. Dan untuk baris 2 dan kolom 1, minus 4 kali 1, 0 kali minus 2, 4 kali 3, dan baris 2 kali kolom 2, minus 4 kali minus 5, 0 kali 4, 4 kali 6, itu hasilnya yang untuk baris 1 dan kolom 1, 11, dan untuk baris 1 kali kolom 2 itu minus 16, dan oke. untuk baris 2 kali kolom 1 itu hasilnya 8, dan untuk baris 2 kali kolom 2 itu hasilnya 44. Terus kan dikalikan dengan minus 2 AB ya, Bu ya. Itu minus 2 dikalikan 11 ada minus 22, dan minus 2 kali minus 16. 16 itu bentar, ada 32, dan minus 2 kali 8 ada minus 16, dan minus 2 kali 44 yaitu minus 88, Bu. Jadi hasilnya dari minus 2 AB itu, Bu. Oke. Oke ya. Bagus-bagus Mbak Suci. Lanjut yang 2B. 2B tadi ada variabelnya ya. Siapa yang mau menjelaskan yang 2B? Sudah bisa atau masih bingung? Tes, tes.
Mbak Dona, Mas Wadio. Gimana untuk yang 2B? Oke, apakah 2B sudah Halo dikerjakan Bu. teman-teman? Ya. Oh iya Mbak Dona, silakan. Gimana Mbak Dona? Kayaknya nge-lag ya Mbak Dona ya. Boleh dibacakan Kak Bu? Boleh, silakan. Bu, maaf ya Bu, sinyalnya di sini Bu, gangguan. Oh iya, oke Mbak Dona, Gak kedengaran ya silakan. Bu dari tadi ya Bu? Ini baru kedengaran ini. Oh iya, oh tadi belum. Ini udah kedengaran jelas ini Oh Mbak iya Dona. Bu. Untuk yang kedua itu lamaannya Bu bisa ya Bu? Soalnya saya Nomor, belum terlalu paham sih Bu yang nomor 2 itu Bu. oke, nomor 2 itu berarti yang setempat harusnya sama ya. Itu sudah Iya benar Bu. itu nulisnya Jadi X plus Y. X. Nah itu belum sempat saya sambungin Bu karena sinyalnya Bu. Oh gitu. X plus Y itu sama dengan 1. Iya Bu. Betul. Terus Mm-mm. Y-nya Y-nya sama dengan -1. Oke. Terus Berarti kan X sama dengan uh, gimana Bu? oke, dari nomor 2 itu kan Y sama dengan -1 ya Mbak Dona ya. Iya Bu. Nah, itu bisa tuh disubstitusikan untuk yang satu, yang nomor 1. Jadi Y-nya yang nomor 1 tuh otomatis Y-nya kan -1 ya. Iya benar Bu. Y-1. Terus eh, Akhirnya ketemu kan ya X-nya substitusikannya ya. nomor 1 kan Bu? Iya, X Iya, plus dalam kurung -1 sama dengan 1 ya Bu. Jadi X-nya jadi 2. -1 betul. tambah 1 jadi 2. Betul, betul. Benar ya Bu? Benar, benar, benar. Terus yang nomor Oke, terus lanjut Nah, eh, duanya itu dikurang lagi -1 Bu. Dapatnya 3. hmm, sebentar, sebentar. Ini kayaknya ada kesalahan nggak sih Mbak Dona? Untuk soalnya harus nya X ditambah 1, Y sama dengan 1. Iya, Oke, kita bahas bareng nanti di akhir ya. Ini kita simpan dulu aja nomor 2B. oke Bu. Iya. Oke, nomor 2B Oke, saya ambil alih. ya, siap Bu. Makasih ya Bu. Kasih Mbak. Iya. Oke, mungkin bisa share screen-nya ditarik dulu. Oke, sambil dipersiapkan 3 ya, saya coba untuk nomor tadi. Untuk yang nomor 2B kita langsung bahas saja. Untuk yang 2B itu kita punya, nah ini karena ya, karena A transpose sama dengan B. Berarti kan A-nya saya perlu transpose ya. A transpose itu adalah eh, X plus Y, ini Y. Terus ini X, ini X minus Y. Oke, ini ceritanya harus sama dengan B. Berarti 1 - 2Y minus minus setengah X ini 3. Nah, yang setempat ini harus sama. Ya toh? Berarti X plus Y sama dengan 1. Sedangkan Y itu adalah minus setengah X. Gitu kan ya. Terus X sama dengan -2Y. X minus Y sama dengan 3. Bagaimana yang mungkin bisa kita lanjutkan atau kita masukkan ini? Nah, kemana ke sini?
Jadi X plus Y-nya kita ganti dengan setengah X sama dengan 1 ya. Nah gitu, jadinya 1 minus setengah, jadi setengah X teman-teman, ini 1. Otomatis X-nya adalah 2 ya toh? Setengah kali 2 kan 1 ya. Nah berikutnya tinggal dimasukkan aja. Nah berarti yang ini kita bisa dapatkan X sama dengan negatif 2Y itu X-nya 2 ya. Ini negatif 2Y berarti otomatis Y-nya adalah 2 per minus 2 yaitu minus 1. Kita dapatkan Y-nya, kita dapatkan X-nya. Sehingga yang di yang ditanyakan apa? X-nya ya. Oke, X-nya sudah ketemu berarti 2. Nah ini. Nah, X-nya adalah 2. Bisa dipahami ya kelompoknya Mbak Soimah dan Mbak Dona? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Ya, ini Terima kasih, Bu. disubstitusikan ke sini. Nih. Oke, berikutnya dari sektor industri, matriks koefisien input A antar sektor adalah A 0,3, 0,2, 0,4, 0,1 dan permintaan akhir dari setiap sektor adalah 100 150 gitu ya. Oke. Hmm, permintaan ya. Permintaan akhir. Ini, oh ya ada ini kata-katanya. Hitung total output X yang harus diproduksi masing-masing sektor untuk memenuhi permintaan akhir tersebut menggunakan model. Oke, ini kayaknya modelnya ada yang kurang nggak sih ya? Oke, coba kita dengarkan dulu hasil dari diskusinya Mbak Gracia. Ibu, saya Iya. nulis di kertas. Apakah saya harus share screen? eh Siap untuk di share screen? Bisa ya, Ibu? Gak Boleh, apa-apa ya? silakan. Nggak apa-apa, Baik. nggak apa-apa. Ibu, apakah sudah terlihat? Hampir. Oke, siap. Sudah ya, Ibu. Ini saya menggunakan rumus model Mm-mm. Leontief, Ibu. Oke. Dengan rumus dalam kurung I min A kali Mm-mm. X sama dengan D, sehingga X sama dengan, ini nggak ada, Bu. Maaf ya, Ibu. Sama dengan sehingga X Mm-mm. sama dengan minus sama dengan I minus A pangkat minus 1D. Mm-mm. Jadi, ini saya menggunakan, langkah pertamanya saya menggunakan matriks identitas, Ibu. Yang Oke. 1001 itu dikurangi sama A. 0,3, 0,2, 0,4, dan 0,1. Dapatnya di 0,7, minus 0,2, minus Mm. 0,4, dan 0,9. Terus untuk langkah selanjutnya menggunakan inverse M. M pangkat minus 1 sama dengan 1 Mm-mm. bagi matriks 0,7 kali 0,9 dikurangi dalam kurung minus 0,2 kali minus 0,4. Benar nggak ya, Ibu? Saya kayak kurang mengerti gitu Oke. menjelaskannya. Maaf ya, Ibu. Dikali Oke, matriks Mbak Gracia. Ini sudah luar biasa sekali. dikali matriks 0,9 minus 0,2 minus 0,4 dan 0,7. Kemudian hasil perkalian matriksnya dapat di 0,7 kali 0,9 dikurangi minus 0,2 kali minus 0,4
sama dengan 0,63 dikurangi 0,08, dapatnya di 0,55. Terus selanjutnya dalam kurung I minus A pangkat minus 1 sama dengan 1 dibagi 0,55 kali matriks 0,9, 0,2, 0,4, dan 0,7. Selanjutnya X sama dengan I minus A pangkat minus 1 D kali D. Dapatnya di X sama Oke. dengan 1 bagi 0,55 kali matriks 0,9, 0,2, 0,4, 0,7 kali 100, 150. Untuk pertanian, hasil perkalian matriksnya itu 0,9 kali 100 ditambah 0,2 kali 150 sama dengan 90 tambah 30 jadi 120. Kemudian di industri 0,4 kali 100 ditambah 0,7 kali 150 hasilnya 40 tambah 105 sama dengan 145. Kemudian X 1 bagi 0,55 kali matriks 120, 145. X sama dengan matriks 120 bagi 0,55, 145 bagi 0,55, hasilnya di 218, 18, dan 263,64. Terakhir, hasil akhir total output yang harus diproduksi untuk pertanian itu hasil pembulatan dari 218,1818. Jadinya 218,18. Untuk industri, hasil pembulatan dari 23,6364 jadi 263,64. Sudah, Ibu. Maaf ya, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Gracia. Jadi ini punyanya Mbak Gracia ini memang soalnya tingkat lanjut ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah dalam persamaan. Nah, ini sudah luar biasa sekali Mbak Gracia. Dan tadi gimana? Akhirnya diskusi sama Mbak Vero ya? Iya, Ibu. Oke. Sudah luar biasa sekali untuk yang nomor 3 tadi. Jadi teman-teman untuk menyelesaikan masalah itu saya coba share screen dulu ya. Hmm, sedikit saya tambahkan sebelum penutupan. Nah, ini saya hapus dulu. Hmm, oh, erasernya nggak bisa. Kayak gini ya. Ini sebenarnya tadi itu ada ada sedikit tambahan gitu ya. Nah, ini sektor pertanian dan sektor industri. Ini ada 0,3, 0,2, 0,4, 0,1 gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada X sama Y. Nah, ini sama dengan adalah 100 kali 150. Nah, ini kalau misalkan dibentuk itu sebenarnya 0,3 X ya, baris kali kolom gitu ya. Ditambah 0,2 Y sama dengan 100 itu untuk sektor pertanian. Nah, kemudian ini 0,4 X ditambah 0,1 Y sama dengan 150. Kenapa kok bisa begitu? Ini baris kali kolom, sehingga 0,4 kali X ditambah 0,1 Y itu adalah sama dengan 150. Sebenarnya kayak gitu awalnya industri. Gitu ya. Ini bisa diselesaikan pakai eliminasi bisa. Ya, tapi kalau misalkan ini pakai matriks, maka seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Gracia, kita perlu namanya inverse ya. Inverse dari 0,3, 0,2, 0,4, 0,1 diinverskan sehingga ini harus dikali dengan 0,3, 0,2, 0,4, 0,1 gitu ya kali X, Y, dan di samping ini berarti kita perlu mengalihkan juga dengan inverse dari 0,3, 0,4, 0,2, 0,1
diinverskan ya, dikali 100, 150. Oke, mungkin inverse dari matriks saya bisa tambahkan lebih jelasnya di minggu depan, tapi tadi Mbak Gracia sudah luar biasa sekali, bisa sampai menjawab untuk nilai dari pertanian dan industri. Oke, terima kasih ya Mbak Gracia ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak juga. Oke, baik. Jadi janji saya untuk minggu depan kita coba bahas untuk yang punya Mbak Gracia tadi, bagaimana menemukan inverse ya menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup? Oke, gimana teman-teman? Sudah mulai lumayan ya? Sudah lumayan ya Mas ya. Lumayan pusing. Malam-malam suruh mengerjakan matematika. Kalau Mas Hendy mungkin sudah ahlinya ini. Oh, saya banyak yang lupa kok, Bu. Banyak yang lupa ya. Banyak yang Gak lupa. apa-apa, soalnya sekarang utak-utiknya sama video ya Mas ya. Sekarang saya macam-macam, Bu, banyak. Banyak Macam-macam. pikiran. Banyak pikiran. Oke, mungkin itu ya teman-teman saya kembalikan ke Mas Hendy. Monggo Mas Hendy. Baik, terima kasih Bu Lilis, luar biasa penjelasannya. Kalau saya ikut Bu Lilis itu penjelasannya enak, saya tuh mudah mencerna kalau Bu Lilis yang ngajar ya. Oh Jadi gitu ya, karena suka sama-sama orang banget saya. Tulungagung enggak sih Mas ya? Oh iya, kayaknya memang karena logat kita sama ya. Piye toh? Ya. Panggah. Jadi langsung nyambung Oke. gitu ya. Iya, kayaknya langsung sehati Bu Lilis. Mm. Makanya ya begitulah. Baik, terima kasih Bu Lilis. Ya teman-teman, kita Iya. ketemu lagi di minggu depan ya. Tetap semangat ya. Kita jangan patah semangat hitung-hitungan. Kita nggak cuma hari ini, teman-teman tetap dapat hitung-hitungan lagi kok sampai minggu depan. Oke, siap Kalian kumpulkan kalian poin sendiri ya kok Mas Hendy teman-teman. ya. Iya Bu, siap. Baik, jangan khawatir teman-teman ya. Kalian sendiri kok. Ya. Jadi masing-masing menikmati kesusahannya sendiri. Oke, baik, kita ketemu lagi minggu depan. Teman-teman tetap semangat. Nggak foto Oke, dulu ini Mas baru Hendy. saya. Oh boleh, teman-teman kita foto ya. Mumpung masih seger. Mungkin nanti kalau pertemuan-pertemuan akhir malah banyak yang nggak join ya, takutnya protol. Mungkin teman-teman bisa on cam bentar. Kita foto dulu mumpung masih awal pertemuan, kita masih semangat, banyak yang join nih. Buat Oke, kenang-kenangan. teman-teman yang nggak ada halangan, yang nggak sedang bekerja mungkin bisa on cam. Oke, Kak Soima. Biasanya Kak Laili tuh on cam loh. Kak Laili sudah keluar. Oke. Yang lainnya teman-teman. Kak Suci, Kak Lintang Langsung mungkin lemes mau paling ya Mas Hendy. kayaknya sudah ketiduran semua. Oke. Langsung lemes, langsung tidur. Oke. Mbak Ini kayaknya Suci. Kak Dona masih nge-lag nih. Oh iya, Oke, ini loh Mas kendala lanjut. sinyal. Iya, kendala sinyal. Baik, sepertinya teman-teman ada yang shift malam juga tadi izin, Bu. Iya, Oke. luar biasa Iya, mereka itu. kebetulan ini kita kelasnya memang banyak kelas karyawan ibu teman-teman. Jadi sambil kerja banyak yang shift malam juga. Oke, kita foto yang ada aja nggak apa-apa. Saya hitung 1, 2, ti, nungguin. Baik. Oke, terima kasih Bu Lilis. Kita ketemu lagi minggu depan teman-teman ya. Saya Ya, akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kembali. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima Mas kasih, Hendy. Bu Mas. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya sudah hadir. Tetap Makasih, semangat. Bu. Iya Mbak Dona.